Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicipta dan cintakan. Masih bersama Gondes ya. Di general reading, pembacaan secara umum, bisa cocok bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Dari lubuk hatinya yang terdalam ya, dia mau sampaikan ini ke kamu. Kira-kira apa itu? Oke. Tapi sebelumnya, buat sahabat aku semua yang menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah, segera diberikan solusi ya, kemudahan. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera diberikan dengan atau dipertemukan dengan jodohnya ya. Oke. Tetap fokus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan sahabat semua, karena ini hanya prediksi dan kartu tarot sebagai media prediksinya. Bisa resonan bisa tidak, karena ini adalah general reading, energi ditarik secara umum ya. Kalau ingin resonan silahkan personal reading. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini. Buat sahabat aku semua dimanapun berada, baik yang baru datang, baru menemukan channel ini, atau yang sudah selalu setia stay di channel ini ya. Oke. Dari lubuk hati yang paling dalam, atau dari lubuk hati yang terdalam, dia mau sampaikan ini ke kamu. Kita lihat ya, apa yang ingin dia sampaikan. Tentang pemikirannya, tentang apa yang ada di pikirannya, tentang sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya, tentang pemikiran besar. Seperti itu ya. Oke. Kita lihat kartu berikutnya. Buat sahabat yang ingin personal reading silahkan. Oh ya, kalau bisa ya, jangan di skip biar energi kalian tidak terputus ya. Dan jangan lupa ya, tetap tekan tombol notifikasi agar bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video bonus terbaru ya. Oke. Fokus ya, fokus. Dari lubuk hatinya yang terdalam, dia mau sampaikan ini ke kamu. Ini adalah tentang kebahagiaan, tentang kelimpahan cinta yang dia punya untuk kamu, tentang perasaan yang berbunga-bunga, tapi bukan sekedar berbunga-bunga, tapi lebih condong ke perasaan cinta yang dalam. Tetapi ada sebagian juga yang berdealing dengan pasangan orang lain, atau yang sudah pasangan orang lain, seperti itu ya. Di sini dia mencoba untuk memberanikan diri, ingin memberanikan diri menyampaikan perasaan yang ada di dalam pikirannya selama ini ya, tentang perasaan cinta yang selama ini cuma muter ya, masih ada di seputaran pikirannya saja gitu. Mungkin sudah kasih clue ya, tetapi kamu nggak terlalu, clue ini nggak terlalu nggak terlalu tajam, nggak terlalu terlihat ya, cuma mungkin bentuknya perhatian atau nge-WA saja, atau lebih condong ke komunikasi ya, tapi dia tidak atau belum menyampaikan perasaan dia yang terdalam, dan ini ada selalu berputar-putar dalam pemikirannya bahwa dia mempunyai perasaan yang besar, yaitu tentang kelimpahan cinta. Kita fokus, desakan shuffle ya, jangan di skip kalau ada iklan agar tidak terputus ya, terpotong ya, ibaratnya seperti itu. Kalau saat kondisi shuffle, energi situlah tertarik ya, energi kalian. Ya, ini sudah dirasakan tuh sejak
sejak kalian bertemu, sejak kalian terhubung. Bahkan mungkin ada perasaan ini datang itu atau ada di pemikiran dia dan di hati dia itu saat menemukan kalau kalian berdiling melalui medsos atau dipertemukan melalui medsos atau sosmed. Nah, disitulah dia mulai tertarik atau mulai merasakan getaran-getaran, sehingga kemudian ya kalian bisa dipertemukan atau bisa terhubung. Nah, disitulah perasaan cinta itu berkembang, tetapi dia tidak atau belum menyampaikan perasaan ini. Jadi seolah-olah kalian ya cuman komunikasi, ya kayak pacaran sih, pacaran tetapi nggak tahu betapa besarnya perasaan ini ke kamu gitu loh. Nah, ini harapan dia, ada harapan dan diminta di hubungan ini besar kartu ini jangan kekanak-kanakan ya. Pacaran secara dewasa. Pacaran secara dewasa itu gimana, Des? Ya pacaran secara dewasa. Karena di sini sudah ada yang berpunya pasangan ya, berdiling dengan kamu. Nah, ini dia perasaan cintanya ke kamu. Limpahan. Besar, lebih condong besar ya. Kalau dibilang kelimpahan itu ya banyak sekali sampai tumpah-tumpah gitu ya. Besar sekali seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat itu ya. Klarifikasinya atau penegasannya. Emang iya, Nes, iya. Ini yang ingin dia sampaikan dari hati yang terdalam. Mungkin saat ini ya kalian hanya komunikasi, kalaupun bilang cinta ya cuman I love you, ya cinta gitu doang. Kalau semisal bilang sayang ya cuma sebatas sayang dan kamu tuh ya itu hal biasa gitu. Tetapi sebetulnya dari hati yang paling dalam sendiri dia mempunyai perasaan yang sangat sayang, sangat cinta, dan ini hanya dia yang tahu gitu. Mungkin tanda-tanda ini nggak kamu rasakan, dan memang dia masih menyimpan sangat rapat-rapat. Besar harapan apa yang dia rasakan ini bisa tersampaikan ke kamu. Besar harapan kamu pun begitu. Ya, ini adalah perasaan dia. Ya, perasaan dia. Kita akan lihat ya klarifikasinya. Dari lubuk hatinya yang terdalam, dia mau sampaikan ini ke kamu. Tentang perasaannya kamu itu selain perasaan cintanya ya. Di sini juga dia mau bilang bahwa dia belum bisa move on dengan orang masa lalu. Maksudnya seperti ini. Tetapi dia mempunyai perasaan cinta yang besar. Ini ada yang sudah berdiling dengan orang masa lalu, dengan orang yang lebih dahulu datang dari kamu ya. Artinya dia mempunyai pasangan. Tetapi ada juga yang ingin menyampaikan bahwa dengan orang masa lalu ini sebetulnya ada sesuatu di mana dia ingin atau ada permasalahan dengan orang masa lalu dan dia belum bisa move on gitu. Ada ini yang ingin menyampaikan perasaannya seperti itu. Kenapa Gondes bilang ada yang ingin merasakan mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan kan ini adalah general reading ya. General reading itu bisa macam-macam dengan permasalahan kalian ya. Ini letakkan energi kalian. Kalian berdealing dengan orang yang sudah mempunyai pasangan dan masih terhubung dengan pasangannya, atau dengan orang yang sudah mempunyai pasangan tetapi sudah menjadi masa lalu. Jadi letakkan energi kalian. Karena ini adalah general reading. Jadi kalau kamu jatuh di permasalahan yang mana atau di area yang mana ya, kalian letakkan energi kamu. Ada kisah masa lalu juga dengan pasangannya yang dia belum bisa move on ya.
tapi dia cinta sama kamu, ya. Karena apa, hubungan dengan orang masa lalu itu belum ada kepastian gitu. belum ada kepastian itu mau menyudahi mau apa, makanya dia belum bisa move on juga, karena masih ada rangkaiannya, masih ada urut-urutannya, yaitu belum terputus gitu dengan orang masa lalu. Artinya dia masih punya pasangan orang masa lalu, tetapi belum, udah nggak pasti gitu loh, seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Kita lihat lagi tentang putus nyambung. Ini hubungan dengan kamu ini kenapa putus nyambung? Mungkin karena ini yang terputus, yang terjeda, yang lost contact akan berhubung kembali. Mungkin permasalahannya di sini, masalahnya di dia mempunyai pasangan dan berdiri dengan kamu, tetapi dia sendiri menurut dia sendiri juga memang belum bisa move on karena masih ada hubungan gitu. Ibaratnya kayak gini loh, sudah ada masalah dengan orang masa lalu, kemudian dipertemukan dengan kamu, ya, tapi sudah ada masalah gitu loh dengan orang masa lalu itu, dan dia belum bisa memberikan perasaannya ini ke kamu secara totalitas, misalnya kayak kelimpahan ini. Tetapi di dalam hati dia yang terdalam, dia mau sampaikan bahwa dia mencintai kamu, ya, sangat-sangat cinta, tapi belum berani menyampaikan. Karena apa? Dia belum bisa memberikan kepastian ke kamu, karena dia masih mempunyai atau terhubung dengan orang masa lalu yang notabene belum pasti putus atau belum gitu ya, maksudnya belum ada penyelesaian seperti itu. Dan kadang-kadang permasalahan ini membuat kalian saling menjauh atau ada konflik yang membuat kalian itu putus, terus nanti nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi. Inilah hubungan kalian. Ingin mundur kayak gitu, ingin mundur karena dia masih punya pasangan gitu. Tapi dia sendiri sebetulnya tidak seperti itu. Dia itu masih dengan orang masa lalu karena masih bertanggung jawab, karena masih ada hubungan belum terputus secara hukum ataupun secara hukum, ya, belum terputus. Jadi masih, ya, tetap aja ada tanggung jawab. Jadi dia belum bisa mengatakan ini ke kamu, ya, seperti itu. Sebetulnya dari dulu lubuk hatinya yang paling dalam ingin menyampaikan ini loh perasaan aku ke kamu yang sebenarnya, tapi dia belum sampaikan, ya. Dia terkadang galau, ya, dengan permasalahan yang dia hadapin ini. Tetapi semoga dengan, kalau kalian ada di ranah ini, ya, semoga dengan adanya pembacaan ini kalian yang ada di ranah ini sedikit paham dan kemudian mengerti keadaan dia gitu. Cintanya itu benar-benar besar, ya, ke kamu, ya. Ya, 10 kap itu termasuk kelimpahan cinta. Kap itu adalah cinta. Seperti itu, ya. Ingin dia sampaikan gitu, seperti di sini nih. Ya. Nih. Dia berharap. Kapan saya mau menyampaikan? Belum, ya, tapi inilah pembacaan kartu di mana si dia ingin menyampaikan perasaan hati yang terdalam. Jadi ini kalau kamu terhubung dengan orang atau ini adalah ranah kalian, cobalah kamu untuk mengerti, ya. Ini putus nyambung karena sebetulnya cinta, ya, entah kamu yang masih punya hubungan dengan pasangan atau dia yang masih punya hubungan dengan pasangannya tetapi terhubung dengan kamu juga, ya. Karena masih ada hubungan perasaan, bukan karena cinta tetapi karena tanggung jawab. Tentang komitmen ini
bisa dibilang sama kamu udah ada komitmen, saling sayang ya, saling cinta gitu ya. Tapi hubungan ini selalu terjadi konflik, bukan konflik besar ya, salah paham, akhirnya putus, nanti nyambung lagi. Inilah cinta dia ke kamu, tentang sebuah ketulusan perasaan dia ke kamu itu nggak bisa dibohongin. Makanya dia hanya menerima, seandainya kamu minta putus ya udah putus, nanti minta sambung lagi ya sudah sambung. Ini bisa kamu yang masih punya pasangan, bisa dia ya, atau kalian berdua masih punya pasangan tapi dalam keadaan problem gitu. Hubungan kalian berdua ini putusnya ya, dia ingin berjuang, jadi biarkanlah dia berjuang dulu. Kalau memang dia nanti suatu saat waktu yang udah tepat, dia akan menyampaikan perasaannya ini ke kamu, perasaan terdalamnya ini ke kamu. Paling tidak kamu bisa membuat sebuah antisipasi atau motivasi setelah menonton video ini ya. Nanti dia akan menghubungi, ini yang terputus akan terhubung, yang terjeda atau yang lost contact akan terhubung kembali, karena dia memang ingin menghubungi kamu saat ini yang lagi bermasalah. Tapi kalau untuk yang tidak bermasalah, jalan baik-baik saja, lancar-lancar saja, tidak ada, masih terhubung sama si dia ya. Inilah yang ingin dia katakan ke kamu, tentang perasaan kelimpahan hatinya ke kamu. Cuman dia belum bisa menyampaikan waktu dekat ini karena dia masih dalam keadaan statusnya itu belum cerai, tapi sudah ada masalah, bisa dibilang pisah ranjang kayak gitu ya, atau saling masing-masing gitu. Itu yang dia ingin sampaikan dari hati yang terdalam ya. Ini sangat membelenggu hatinya sebetulnya, tapi apalagi kalau lagi bertengkar dengan kamu ya, karena merasa tidak diperhatikan oleh dia atau merasa kamu di PHP-in. Tidak, dia tidak PHP-in kamu, tetapi memang dia mempunyai masalah dengan pasangannya masa lalu yang belum kelar, belum selesai ya. Jadi kamu semoga paham kalau dia belum bisa, seolah-olah dia itu gak cinta sama kamu, seolah. Karena apa ya, seorang yang masih punya pasangan, kendati dia sudah masing-masing, kendati dia sudah pisah ranjang ibaratnya seperti itu ya, udah nggak hidup bersama, tapi masih ada ikatan secara hukum. Itu ada yang dinamakan hukum kurungan ya. Kalau sampai ketahuan dan si pihak yang orang lama itu nggak nggak terima ya, misalkan gini, gondes sama pasangan gondes sudah punya masalah, bahkan sudah pisah ranjang, sudah talak gitu, sudah talak 3 tapi nggak diurus ke PA atau pengadilan agama gitu. Itu tetapi status gondes sama suami itu masih suami istri ya kan. Nah, suami gondes menjalin hubungan dengan kamu gitu ya. Itu kalau aku nggak terima, aku bisa tuntut kamu loh, tuntut kalian berdua untuk hukuman kurungan. Sekarang kan dijanjikan atau diatur dengan hukum kurungan 8 bulan. Itu namanya perselingkuhan secara soalnya kan kamu masih suami istri secara sah negara, bukti otentik sekalipun kalian sudah ditalak. Jadi ini yang dia jalani saat ini. Jadi kamu kalau memang cinta sayang sama seseorang ini dan memang betul-betul akurat dia sama pasangannya itu ada masalah, tunggulah dia, berikan kesempatan pada dia untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan kamu cecer dengan kesalahpahaman, atau kamu cecer dengan kecurigaan atau overthinking. Tidak bagus ya. Yang berdealing dengan pasangannya orang lain, tapi ada juga yang memang berdealing dengan pasangan orang lain dan memang tidak ada masalah. Itu namanya kamu
akan diduakan, kamu menjadi orang ketiga yang masuk. Kalau kamu minta kepastian, dia belum bisa memberikan kepastian karena memang dia masih sah suami istri. Tetapi dia mempunyai perasaan cinta yang besar buat kamu, mempunyai perasaan ketulusan. Bisa ya Nis, bisa. Cuman anehnya tuh kalau yang pasti kamu harus ingat, di Indonesia itu apa yang enggak secara agama ya, bukan di Indonesia saja, yang di seorang pria itu boleh poligami gitu ya, walaupun di saat belum bisa memberikan kepastian, dan dia ingin mengatakan bahwa dia sebetulnya cinta besar sama kamu, ada kemungkinan bisa kalian menikah seperti itu ya, walaupun dia masih punya pasangan. Tapi beda kalau cewek ya, kalau feminim itu kan nggak bisa poliandri, itu harus menyelesaikan dulu permasalahan dia dengan keluarga baru bisa menikah dengan yang lain, ya kan? Seperti itu. Jadi ini loh, dari lubuk hatinya yang terdalam tuh dia ingin menyampaikan perasaan cintanya dan perasaan bahwa dia belum bisa memberikan kepastian ke kamu karena memang masih ada hubungan dengan orang masa lalu yang belum selesai, ada yang harus dia selesaikan, seperti itu ya. Dia akan menghubungi kamu, iya Nes aku putus nyambung, padahal aku cinta, dia kayak orang main-main. Tidak ya, kalau kalian ada di ranah ini, dia tidak main-main, tapi memang belum tepat waktunya. Tidak bisa begitu saja main oke-oke saja ya, seperti itu. Tidak mau, karena si dia tidak mau, nanti di ending cerita hubungan ini akan menjadi sebuah bencana atau bom waktu. Jadi kamu harus paham sebagai orang yang datang di akhir ya, belakangan gitu ya. Oke. Di sini ada energi, kita lihat dulu ya. Ada Pisces ya, ada Leo ya, ada Capricorn ya, kemudian ada Gemini ya. Itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini ya. Jadi ini loh yang ingin dia sampaikan dari lubuk hatinya yang terdalam. Semoga bisa menjadi antisipasi. Kalau selama ini kalian curiga, kalian nggak ngerti maksud dia hubungan ini PHP-in atau apa, terus putus nyambung, bertengkar, cobalah untuk menahan diri ya, supaya menyelesaikan masalahnya dulu. Tetap berjalan, tetapi dia tetap berupaya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi diberikan ketenangan gitu loh, seperti itu ya. Di sini juga ada energi Aquarius ya, ada energi Aquarius, sign water ya. Di sini elemen air banyak sekali ya. Oke. Jadi biar mengalir begitu saja, ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Segala sesuatu butuh proses, seperti itu ya. Oke, sekarang Goddess akan shuffle pesan untuk kamu. Pesan versi Goddess ya. Pesan untuk kamu yang menemukan video ini dan menonton video ini ya. Kita akan lihat ini pesan untuk kamu. Saling melengkapi, itulah sejatinya hubungan itu saling melengkapi. Kalau mencari yang sempurna itu nggak ada. Kamu mengidolakan atau menginginkan atau pasang apa yang namanya kriteria yang begini, yang sempurna, nggak ada. Yang karena apa? Karena sebuah hubungan itu terjalin, apalagi asmara ya, itu terjalin dari dua sisi yang berbeda, dari jenis kelaminnya berbeda, latar belakang berbeda. Jadi tidak bisa kalau mencari kesempurnaan dalam mencari pasangan. Yang ada itu saling melengkapi. Jadi dasar dari hubungan sendiri itu ada yang disebut namanya 4 unsur, yaitu percaya, setia, jujur, dan saling melengkapi. Caranya bagaimana agar sempurna?
kekurangan dia kamu lengkapi dengan kelebihan kamu, dan kekurangan kamu ditutupi atau dilengkapi dengan kelebihan dia, dan itulah yang menjadi sebuah kesempurnaan. Jadi saling melengkapi itu dalam hubungan sangat penting. Ya. Fokus ya. Ini pesan untuk kamu yang mau nonton video ini atau menemukan video ini. Single parent ya, kamu atau dia yang single parent ya, duda atau janda, letakkan energi kamu. Bisa kamu atau bisa dia. Berjanjilah pada Allah bahwa kamu akan tulus. Amin. Iya, akan tulus. Cinta sendiri kalau nggak tulus jadinya bencana. Tulus itu, tapi jangan sampai salah ya. Cinta boleh, bodoh jangan. Tulus ya tulus, tetapi jangan apa-apa dia minta kamu kasih. Harus lewat filter atau disaring mana yang harus kamu turutin, mana yang tidak ya. Jangan karena Gondes bilang tulus, cinta tulus, sayang tulus, terus dia minta ini kamu kasih, dia minta ini, nanti kamu sendiri yang akan menyesal. Itu artinya tidak tulus, karena dia minta terus, kamu memberi terus ya. Seperti itu. Jangan sampai menyesal, karena ini kan belum ikatan, belum resmi ya. Kalau kamu sudah resmi suami istri sih nggak apa-apa, saling memberi itu hal yang bagus. Tetapi kalau masih pacaran, kamu memberi terus ya karena kamu sayang ya, kamu tulus gitu, terus kamu kasih terus ya, kamu yang bangkrut gitu, kamu yang akan menderita sendiri ya kan. Seperti itu. Dia tipe pribadi cuek. Apakah seperti itu? Hanya kamu yang tahu ya, kan aku nggak tahu. Iya Ndes, dia itu cuek loh Ndes. Jadi ya kayak sedih juga sih Ndes, kayak di PHP ini gitu. Tapi kan gini ya, ini adalah hati yang paling dalam. Belum tentu orang yang cuek itu nggak cinta. Orang itu mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan perasaannya, atau cara mencintai orang yang dia sayang itu berbeda-beda, tidak sama ya. Kesannya cuek tapi perhatian, tapi sayang, tapi cinta, itu ada juga gitu. Satu lagi ya pesan dari Gondes, versi Gondes tentang kita gitu ya. Tentang kamu dan dia. Ini pesan yang terakhir. Cintai dia karena Allah. Ya, cintai dia karena Allah. Cintai apa yang ada di dunia ini karena Allah. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri, agar tidak terjadi penyesalan di nanti akhirnya. Kenapa? Cinta sejati itu adanya ada kamu pada Allah, antara umat dengan Tuhannya ya. Itu berlaku bagi orang yang bersyukur loh ya. Dan kenapa cintailah dia karena Allah? Karena segala sesuatu bisa terjadi ya, jadi cintailah dia karena Allah. Kalau terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu tidak terlalu sakit, karena datang dari Allah, kembali pun pada Allah ya. Hari ini dia bisa sayang sama kamu, cinta, besok pagi dia tidak, atau beberapa menit kemudian tidak, karena hanya Allah yang memegang kendali. Allah itu maha kuasa ya. Oke? Ini pesan versi Gondes. Gondes akan mengambil pesan juga versi Oracle Card ya. Di sini kita menggunakan voice and soul ya, Oracle Card. Ini pesan-pesan ya. Kita akan lihat. Pesan untuk yang menonton video. Kenapa pesannya banyak? Ya, agar kita selalu ingat. Kalau mengingat pesan-pesan itu, kita jadi aku nggak boleh seperti ini, aku nggak boleh seperti itu, ya, nggak boleh ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan kayak warning buat kamu ya, atau motivasi buat kamu, atau bisa dijadikan sebagai tuntunan ya, bahwa yang seperti ini memang nggak boleh seperti itu. Ini pesan dari
Oracle card, Voice of the Soul Oracle card. Kita akan lihat. Kita akan ambil 3 aja ya. 3 atau 2? 3 aja. Nah, di sini sudah banyak pesan. Ada yang disebut namanya forgiveness, pengampunan, dipesankan ya. Ini kita berbicara tentang pasangan atau berpasangan, atau tentang hubungan percintaan atau hubungan antar manusia dengan manusia, terutama lawan jenis ya. Pengampunan, segeralah kalau melakukan kesalahan, intinya kesalahan, bermohonlah langsung pada seseorang itu. Misalnya terjadi kesalahpahaman yang besar sehingga kesannya tuh saling melukai hati, saling saling tersakiti, segera minta maaf lah. Karena minta maaf itu yang inti pada manusia dengan manusia. Karena bukan meremehkan ya, karena Allah itu maha kekal, Tuhan itu maha kekal. Jadi sebut nama Allah, sebut minta maaf, mohon pengampunan. Ini kalian sudah melakukan sesuatu yang dilarang agama, segera mohon pengampunan. Dan kamu juga harus meminta maaf dengan orang atau pasangan kamu ya, itu penting sekali. Karena manusia itu hidupnya terbatas, tidak seperti Sang Pencipta yang hidupnya kekal. Jadi intinya ada namanya hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu meminta maaf kepada Allah, dan hablum minannas itu meminta maaf kepada sesama manusia atau pada orang atau manusia. Jadi kalau kamu sudah memohon maaf kepada Allah, hendaknya kamu juga memohon maaf kepada manusia, karena itu saling ya. 50% itu permohonan pada Allah, 50% itu permohonan maaf pada manusia. Kalau kamu sudah memohon pada Allah, pasti diampuni. Tapi orang yang kamu sakitin ini atau kamu kecewakan ini, memaafkan enggak? Nah, itu belum bisa diterima yang dinamakan pengampunan. Jadi harus ada ya hablum minallah dan hablum minannas, meminta maaf pada sesama manusia dan pada Allah, seperti itu. Pengampunan itu penting ya, agar kita tidak membawakan beban tekanan ya. Kalau kamu habis berantem kadang-kadang walaupun cuma masih pacaran, itu kadang-kadang gak terkontrol marah itu ya. Nah, semoga kalian yang menonton video ini dan melakukan hal yang seperti itu, segeralah minta maaf pada Allah, dan kemudian mendekati orang yang kamu sakiti atau pasangan kamu atau siapapun ya dalam hubungan itu. Jadi biar sempurna pengampunan itu gitu ya. Oke. Pesan yang kedua, kita akan ambil 3 saja ya. Tentang respect ya. Tentang respect. Ya. Tentang menghormati, tentang saling menghormati. Kita hidup walaupun secinta apapun, sesayang apapun, apalagi dalam menjalin sebuah hubungan, hendaknya itu saling menghormati satu sama lain. Itu adalah kewajiban kita sebagai manusia dengan manusia. Menghormati dalam hubungan itu sangat penting ya, apalagi dalam rumah tangga, dalam hubungan cinta ya. Didasari harus saling menghormati, saling menghargai. Jangan merasa ada yang lebih karena kamu cinta sama aku. Nah, jangan merasa seperti itu. Jangan merasa dicintai ya, terus kemudian tidak ada rasa menghormati atau rasa menghargai. Kita hidup di dunia ini, apa sih yang harus kita ciptakan adalah kedamaian, yaitu dengan cara menghormati dan menghargai. Itu pesan yang kedua. Sekarang pesan yang terakhir ya untuk video ini, bersama Voice of the Soul-nya Oracle card ya. Pesan untuk kalian. Kita ambil satu lagi aja, jangan banyak-banyak. Tentang freedom, tentang kebebasan. Jangan salah ya, orang yang sudah menikah itu bukan berarti saling mengekang satu sama lain. Sekalipun kalian sudah menikah atau sudah menjalin sebuah hubungan cinta itu levelnya tinggi ya, cinta itu di atas sayang,
Tapi sayang sendiri sepertinya flat ya, datar, tetapi itu maknanya lebih besar daripada cinta. Karena kalau cinta itu merasa memiliki, jadi kayak kalau yang nggak paham cinta itu apa ya, ngerasa sudah memiliki, apapun menjadi sebuah masalah gitu ya, karena sudah cinta, saling sayang, sudah saling menyatakan cinta, aku cinta kamu, nah kemudian merasa memiliki, saling mengatur. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Di sini ada pesan freedom ya, tentang sebuah kebebasan ya, seperti ini nih maksudnya. Sekalian dia cinta kamu, kamu cinta dia, tetapi kamu sendiri mempunyai kehidupan sendiri yang tidak harus tertaut dengan hubungan, dan dia pun punya kehidupannya sendiri. Misalkan apa? Hobi. Ya. Selama hobi itu masih positif, dukung ya. Atau kalau dia single parent, berarti dia mempunyai kehidupan yang lain, sisi yang lain, yaitu tentang tanggung jawab terhadap anaknya. Jadi walaupun saling mencintai, masih ada yang dinamakan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya atau melakukan apa yang dia menjadi kewajibannya terhadap dirinya sendiri, ataupun sisi lain yaitu terhadap anaknya atau siapapun ya. Kamu pun begitu, kamu punya kebebasan untuk bisa boleh bekerja ya, tapi izin yang pasti seperti itu. Jadi dia punya kehidupan sendiri, maksudnya kehidupan dalam arti privasi dia sendiri, kamu pun seperti itu, sekalipun sudah suami istri atau kepasang kekasih atau saling cinta. Karena ada sesuatu yang tidak harus disampaikan, tetapi kamu sebagai pasangan harus mengerti seperti itu ya. Ya, oke. Sudah Kondes sampaikan pesannya, sudah semua Kondes sampaikan di sini, termasuk pesan dari kartu. Ini loh, dari lubuk hatinya yang terdalam ya, dia ingin sampaikan ini. Semoga bisa menjadi motivasi, antisipasi, pembelajaran, minimal jadi hiburannya. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat abaikan saja ya. Ya, jangan overthinking ya, akan menyusahkan diri kamu sendiri. Jadilah orang yang positive thinking, jangan suudon tapi tetap waspada. Sekalipun dengan orang yang dia cintai, kita cintai ya, bukan suudon tapi kita tetap waspada, tetap berhati-hati ya. Karena biasanya terjadi sesuatu masalah itu dari orang yang paling dekat ya, begitu ya. Tetap antisipasi buat diri kita sendiri agar tidak terpuruk di kemudian hari kalau terjadi sesuatu yang di luar dugaan atau ekspektasi kita. Ya, cintailah dia karena Allah, jangan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri ya. Oke, sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, semoga bermanfaat. Tetap ya pantengin channel Kondes ya, tetap bermanfaat. Ambil yang manfaat, yang enggak. Jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu, dan gunakan intuisimu juga. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat abaikan saja. Semua kembali ke kamu karena hidup ada di tangan. Oke. Ada kesalahan milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.